Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah koneksi, di mana koneksi bersama narcissistic personality disorder atau NPD yang menyakitkan hati. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat. Karena ini hanya sebuah games ya, dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, saya disclaimer, ini bukan untuk yang negatif ya. Saya memberikan pencerahan untuk kalian yang terkoneksi dengan NPD. Kalau memang kamu tidak terkoneksi dengan NPD, berarti readingan ini bukan untuk kamu ya. Jadi kalau kamu merasa Kak Ica kok seram-seram, ya memang NPD itu orangnya seram, kelihatan kayak malaikat tetapi seram ya. Tetapi ya nanti bagaimana kita lihat saja sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untuk kalian bintang Leo yang terkoneksi dengan NPD. Oke, sudah ada 3 kartu di sini yang keluar, di mana ada Ace of Wands. Ada juga di sini The Wheel of Fortune dan di sini Seven of Cups. Wah. Jadi, orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, ini pun energinya tidak 100% energimu, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ini energi banyak dari Leo, kamu bisa menyesuaikan saja. Dan kalaupun kamu mau energimu 100%, silahkan personal reading, hubungi WA saya ya. Oke, untuk kalian yang terkoneksi ya, jadi kamu bisa lihat apakah dia NPD. Ada beberapa yang toksik ya, ada beberapa yang toksik, tapi bukan berarti dia NPD. Tetapi kalau memang kamu merasa bahwa ini kayaknya ciri-cirinya seperti itu Kak Ica, yang kakak bilang, berarti ya hati-hati saja, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang gangguan mental ya, yaitu NPD, di mana tidak bisa sembuh ya, hati-hati. Oke, jadi di sini ada Ace of Wands, di mana dia itu orangnya otoriter ya, pokoknya dia benar, dia hebat, dia kuat, dia dan dia merasa dirinya paling wow, superstar, tidak ada yang bisa mengalahkannya ya. Jadi kalau kamu mendapatkan pasangan yang agak-agak gimana gitu ya, seolah-olah bersaing ya, dimana kita kalau dalam hubungan harus bisa saling merangkul, saling menopang, saling menguatkan ya, saling menolong, saling mengayomi, saling memaafkan. Ini tidak, dirinya aja yang benar, dirinya aja yang selalu hebat, dirinya aja yang serasa berkorban, dirinya aja yang selalu harus dipandang gitu ya, dirinya aja yang pokoknya dirinya, kamu itu hanya remah ya, remah-remah rengginang ya, kayak macam seolah-olah serpihan debu yang gak kelihat, dia aja yang pahlawan gitu ya. Dan dia merasa bahwa kalau kamu lebih dari dirinya, kamu adalah ancaman. Nah, gitu ya. Tetapi memang di sini ada beberapa juga yang saya merasakan di sini energinya, dia tahu kelebihanmu, makanya dia mendekatimu. Contoh, kamu lebih dari duit, ya. Kamu punya duit gitu ya. Dan kamu mandiri, dan kamu apa dibilangnya di sini, orangnya royal ya, tidak pelit ya, dan lihat kamu orangnya dari kasta. Jadi dia menumpang tenar, numpang hidup, numpang popularitas ya, ya numpang fasilitas. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang mana dia mengklaim bahwa itu dia punya. Padahal kamu nggak tahu bahwa ya itu saya punya gitu. Saya bisa usaha sendiri tanpa dirimu, tapi seolah-olah di mata publik seolah-olah itu punya dia gitu. Ya karena dia sudah bersatu dengan dirimu. Jadi ya anggap aja orang publik, wah ini orangnya punya nih. Jadi dia songong atas
keringat orang. Nah itu ya, jadi kalau kamu merasa bahwa ada pasanganmu yang terlalu berlebihan ya, macam contoh dia ambil mobil, beli rumah mewah padahal masih cicil, kamu yang harus bayar banting tulang, dia santai-santai baik ya, tanpa komunikasi langsung ambil cicilan ya, itulah dia sedikit ya. Tapi kita nggak bisa bilang orang-orang toksik di sekeliling kamu itu narsistik ya, tidak, tetapi itu mungkin mengarah-ngarah ke situ. Jadi kamu yang menentukan saja, karena orang-orang yang narsistik ini orang-orang penyakit gangguan jiwa tetapi ada di grade B ya, jadi masih dia tahu sebenarnya, tapi karena ada gangguan mental jadi dia nggak mau minta maaf, dia nggak mau berubah, dia nggak mau dikatakan salah ya, walaupun memang dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu udah salah, tapi egonya tinggi sekali. Jadi kamu itu nggak bisa bilang atau menggesernya, ataupun mungkin mencari solusi bersama ataupun menegur, nggak bisa. Itu dia akan marah ya, dan akhirnya kamu menderita lagi dari perkataan atau tindakannya. Nah ini hati-hati Leo, karena Leo ini juga keras ya. Kamu hati-hati, kamu terkoneksi dengan orang NP di hati-hati kamu. Kenapa? Bisa-bisa kamu kalau dibilang bisa dapat serangan juga ya. Serangan ini dalam artian ada beberapa yang dia mau mencelakai kamu secara terang-terangan ataupun tidak, terselubung. Dimana kalau terang-terangan ya secara pukul fisik mungkin ya, karena mungkin ya, atau tampar ya, maaf bukan bicara negatif tapi ini yang terjadi karena saya merasakan energi, ada kontak fisik, terus makian dari ucapan sehingga kamu tersakiti, bahkan perselingkuhan depan kamu ya, nyata-nyata gitu ya. Artinya dia bagaimana caranya supaya kamu tersakiti secara mental. Ini kan dia penyakit mental, jadi dia mencari orang itu atau menjatuhkan orang itu dari tekanan mental ya. Saya bukan bilang kamu mengada-ngada ya, ataupun menakut-nakuti ya. Ya memang narsistik nih orang sadis. Dia itu hampir mau seperti psikopat ya, tetapi ya masih agak-agak terselubung. Kalau psikopat itu kan langsung, kalau dia tidak. Makanya saya bilang di sini hati-hati. Dia itu bungkus dari pertemanan baik, orang hebat, bahkan bawa-bawa agama. Ya, nih saya lihat energinya di sini. Triparty, di mana dia merasa bahwa saya paling jago, saya paling seksi, kamu tuh siapa? Saya di luar sana banyak kok yang suka saya. Ya dia posting sana sini kemesraan dengan sahabat, bilangnya sahabat tapi kok mesra. Akhirnya kamu merasa kok begitu ya, orang-orang seperti gini ya, katanya teman, posting-posting, yang istrinya atau suaminya atau pasangannya malah nggak diposting-posting, serasa jomblo. Tapi kalau sahabatnya yang kece badai, yang seksi-seksi, dia posting, atau yang sispek apa gitu, yang tampan ya, dia posting walaupun cuma sahabat tapi nggak etis gitu. Nanti orang kan bicaranya lain gitu, tapi dia nggak peduli. Dia taunya bahwa oh ini banyak yang sayang saya, banyak yang suka saya, walaupun cuman ketemu barang 1-2 kali aja, dua kayak macam akrab sekali gitu ya. Karena dia mengkelabui bagaimana caranya supaya kamu cemburu, bagaimana supaya kamu marah, bagaimana supaya kamu tertekan. Nah itu hati-hati ya. Jadi kalau orang tukang selingkuh, besok dia akan selingkuh lagi. Dimana pada saat dia selingkuh karena kamu tidak mempunyai apa yang dia inginkan. Nah ini hati-hati, orang narsistik seperti gitu ya. Jangan sampai kamu masuk dalam jebakannya orang-orang narsistik ya. Dia sekarang saya lihat di sini ada beberapa yang sudah konflik ya. Maaf, hujan ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas karena di sini lagi hujan deras. Saya sudah berusaha untuk maksimal dalam volume ya. Cuman ya situasi dan kondisi, semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas dan bisa tetap terhibur dan teredukasi juga ya. Ini terkhusus untuk pasangan yang masih jomblo ya. Kok pasangan masih jomblo sih? Untuk kalian-kalian para Leo yang jomblo. Jadi ini edukasi. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang yang menyakitkan hatimu untuk ya artinya kamu merelakan dirimu untuk disakiti gitu. Hati-hati ya. Tapi kalau sudah terkoneksi dengan narsistik, kayak gimana ya, itu kembali lagi keputusan kamu. Saya cuma bilang dia nggak akan bisa sembuh, hidupmu akan berulang terus ya. Jadi ibaratkan dia datang kepada kamu karena mungkin kamu sudah up dari mungkin segi finansial atau segi kecantikan, kegantengan ya, dia datang kembali padamu. Pada saat dia kamu tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan lagi, dia pergi lagi, besok dia datang lagi pada saat kamu punya ada. Pokoknya intinya dia datang itu karena ada sesuatu dari dirimu yang bisa dia dapatkan ya. Tuh di sini ada Seven of Cups, dia mau lihat kamu punya potensi apa. Dia membandingkan si A, si B, si C. Dia itu, jadi kalau dia kembali padamu atau dia koneksi dengan dirimu, itu dia sudah memata-matai kamu dari jauh, dari lama. Ini anak siapa? Dia bagaimana? Karirnya gimana? Ada keuntungan tidak buat saya? Dia bukan masalah lihat kamu cantik, ganteng ya. Itu lain
Yang penting dia pertama duit, yang kedua itu nanti nomor kesekian, fasilitas, keturunan ya. Keturunan artinya kamu tuh keturunan apa gitu. Kalau cuman keturunan biasa-biasa ngapain? Karena kalau kita bicara keturunan kan otomatis nama besar ya, nama ya artinya bisa dipandang lah, bisa dihormati ya, apalagi kalau punya duit. Nah itu terus kamu apa, kamu manja atau tidak? Dia tuh cari orang yang perfect, padahal dia sendiri nggak perfect, dia nggak sempurna, tapi mencari yang sempurna. Nah ini ya, hati-hati dengan orang-orang ini, karena dia untuk sebelum ke kamu tuh dia udah menilai dulu ataupun sudah memantau-mantau kamu dari jauh ya. Jadi kamu jangan bilang, saya baru kenal sama cowok itu gitu. Padahal kamu nggak tahu bahwa dia udah mantau kamu 1-2 tahun lalu gitu, sebelum dia mengungkapkan ya artinya kamu tuh lolos seleksi dari kontestan dirinya yang lainnya gitu ya. Jadi jangan kaget ya kalau dia sudah tahu siapa kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Page of Cups. Di sini juga ada Knight of Cups. Di sini juga ada Strength, ada Temperance, dan ada Death. Wow. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan NPD, entah kamu entah siapapun, ini bisa juga di pasangan ya, bisa juga di orang tua, bisa juga di bos ya. Saya merasakan di sini energi toksik dari kalau kalian kerja ya, marah mulu, kamu selalu salah dan salah ya. Kalau dibilang pekerjaan, jadi kamu nih bingung nih bagaimana ya, saya mau resign, nanti dia bilang jangan, kamu ini, dan iming-iming gaji tinggi apa supaya kamu jangan resign. Tetapi kalau kamu kerja kok selalu saya rasa salah, serasa tidak ada yang benar. Jadi kamu bingung apakah tetap saya harus bekerja ataukah tidak. Nah ini di sini juga ada pimpinan yang toksik. Oke, ya. Jadi di sini kamu juga kalau seandainya kamu terkoneksi ya, ini orangnya tuh seolah-olah dia yang harus menjadi pawangmu ya. Ibaratkan kamu harus ikut apa yang dia inginkan. Kalau kamu tidak ikut, dia merasa kamu tuh pembangkang dan dia marah ya. Dia pun juga saya lihat di sini, tadi saya bilang dia bawa agama, seolah-olah dia yang paling bersih, suci ya. Kamu tuh penuh dengan dosa, seolah-olah dia kayak malaikat, padahal malaikat pencabut nyawa ya, dimana dia bungkus lewat rohani ya, santun dalam ucapan, terus lembut dalam apapun ya, karena dia berdrama. Orang-orang NPD tuh seperti gitu ya. Saya merasakan energinya di sini ya pokoknya intinya kayak macam ada bahasa-bahasa tentang spiritual, tidak bersyukur, terus tidak pernah rajin ibadah, orang yang kafir ya, pokoknya bahasa-bahasa yang menjatuhkan mentalmu, seolah-olah kamu itu manusia paling buruk di dunia ini, paling berdosa di dunia ini ya. Dan hasilnya di sini dia membongkar aib-aibmu, menceritakan kejelekan-kejelekanmu, dan saya lihat di sini ada beberapa juga yang pergi meninggalkanmu tanpa ucapan apa-apa, tanpa tanggung jawab ya, seolah-olah mengambang. Dan ada beberapa juga saya lihat di sini tidak bertanggung jawab ya. Ini entah tidak bertanggung jawab karena anak ya, ataupun tidak bertanggung jawab karena hutang. Jadi ada beberapa yang mengatasnamakan cinta, dia pinjam uang ke kamu, ujung-ujungnya nggak bisa bayar, kamu yang dililit hutang, kamu yang harus bayar, ataupun uangmu dibawa lari tanpa ada pertanggungjawaban dan kamu bingung juga, ini gimana nih ya. Karena dia ibaratkan hutang, habis itu nanti dengan iming-iming bunga tinggi, tapi ujung-ujungnya sampai sekarang nggak dibayar-bayar ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang model begini. Orang-orang yang dekat dengan kamu yang toksik lebih baik jauh dibandingkan nanti kamu yang stres sendiri karena ulah mereka, kamu yang pusing sendiri karena ulah mereka. Ya, tetapi memang saya lihat di sini kamu dari sisi Leo ya, nggak mau urus ya, karena saya lihat dia tahu bahwa Leo ini tak terkalahkan sehingga dia yang lebih banyak menghindar ya, karena mental Leo itu dia merasa bahwa Leo itu sebenarnya sudah tahu tapi pura-pura bodoh ya. Sehingga ya tadi dia lebih mau mencari orang-orang yang bagaimana caranya saya bukan menjatuhkan kamu Leo, tapi nanti ada orang yang akan menjatuhkanmu. Jadi ini di sini tadi saya bilang dia menghasut orang untuk bisa dapat apa ya, kalau dibilang di kubunya dia ya, untuk
melawanmu juga. Dia menyebar aib-aib kamu, menceritakan kejelekan-kejelekan kamu ke orang 1, 2, 3, 4, 5 untuk, dan ini orang sekitar, dimana mungkin itu si Leo tuh cerita kamu begini. Jadi orangnya emosi juga sama kamu. Nah ini dia tidak bisa melawanmu sendiri. Dia harus ada tameng dari orang-orang sekeliling kamu. Tetapi saya lihat di sini kamu ora urus ya, mental kamu bagus. Walaupun mungkin kamu tersakiti dalam hatimu, dalam jiwamu, tetapi saya lihat di sini kamu lebih oke, saya terima apa adanya diriku. Ya, walaupun orang sudah mencaci maki, sudah cerita ini itu, saya malu, saya dililit hutang, saya terpuruk, tidak ada yang bantu, tapi saya lihat di sini Leo tegar, walaupun mungkin kondisinya terngos-ngosan, nggak mampu juga sih sebenarnya, tapi ya lebih pasrah aja, berserah, dan ya dia tahu suatu saat nanti kamu pasti bisa bangkit itu ya. Tetapi dia mau menghancurkan dia, karena dia tahu artinya gini, dia tuh mau menghancurkanmu. Kenapa? Karena kalau kamu hancur dia senang, dia menang gitu. Sedangkan dia tahu pasti suatu saat nanti kamu bisa bangkit. Ya makanya tadi saya bilang dia masih menunggu cara waktu yang tepat, bagaimana caranya supaya kamu gagal. Nah kalau kamu terkoneksi dengan orang ini ya, kamu nggak bisa masuk kamu nggak bisa keluar dari jebakannya, kamu harus masuk. Kalau kamu nggak masuk ya sudah, hancur sama-sama aja gitu ya, jangan ada yang menang. Nah ini makanya hati-hati kalau kamu terkoneksi dengan orang NPD. Tapi kalau kamu memang cuma terkoneksi dengan orang toksik ya nggak jadi masalah ya, karena kalau orang toksik ya sudah, dia pergi, kamu pergi ya dia pergi gitu, tidak ada balas membalas. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan orang NPD, ini kan orang stres ya, jadi dia mau itu dirinya yang menang sampai kapanpun, harus menang. Nah ini hati-hati, karena suatu saat nanti dia akan kembali di kondisi kamu lah sudah membaik untuk dia merebut apa yang kamu punya lagi, dengan cara saya minta maaf, dengan saya ini itu membaik-baikin kamu. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya pernah diporotin sama nih orang, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba datang lagi pada saat kondisi saya sudah up, nah itu salah satu ciri-ciri orang NPD. Kenapa? Karena dia balik pada dirimu pada saat kamu mempunyai sesuatu yang mana dia bisa manfaatkan lagi, yang mana dia bisa ambil lagi ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang ini, dia kembali untuk membuatmu kering lagi ya, kering dari segi finansial maupun dari segi jiwa. Hati-hati, ini bicara hati-hati saja, karena saya merasakan energinya di sini memang dia ingin datang kepada kamu. Kenapa? Karena dia melihat Leo sudah baik, cuman caranya, waktunya juga belum tepat, jadi dia masih menahan ya, karena dia memata-mataimu dari jauh. Nah ini ya, oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu dengan NPD. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya juga, dimana kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf P, ada huruf A, ada huruf N, I, J, I. Wah, I-nya double nih ya. Ada Y, V, C, Q, C-nya double lagi. Yang double berarti energinya up ya. Ada D, W, H, N, O, L, K, G, dan R ya. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf P, A, N, I, Y, J, I, Y, V, C, Q, C, D, W, H, N, O, L, K, G, dan R ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksinya dari zodiak saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat ya, kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, ada juga Virgo, Sagittarius, Capricorn, Virgonya double, wow, Virgo, ada Aries, Taurus, dan Libra. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan zodiak Cancer, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Aries, Taurus, dan Libra. Oke, semoga resonate.
Dan saya mau menarik energi lagi dari 3 kartu di sini ya. Saya mau menariknya dari pesan semesta. Apa yang ingin semesta sampaikan kalaupun mungkin kamu terkoneksi dengan orang-orang NPD? Apa yang harus kamu lakukan untuk perlindungan dirimu? Kita lihat di sini ada The Chariot, ada juga Four of Pentacles, dan di sini juga ada Five of Swords. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang NPD ya, tetaplah kuat. Nggak usah terlalu fokus pada dirinya, kan dia orang stres ya, anggap aja ada gangguan mental yang sudah nggak terkoneksi lagi. Jadi walaupun kamu melihat dia waras ya, jangan terlalu mengambil hati, kasihan dirimu ya. Jangan juga terlalu royal kepada orang ini ya, karena yang tadi saya bilang, kamu semakin baik dia mau manipulasi kamu. Kita baik oke, tapi terlalu baik jangan ya, karena kamu terlalu baik dia memanfaatkan kebaikanmu ya, dia peras kamu. Dia apa kalau dibilang ya, pokoknya intinya selama kamu ada sumber daya dia di situ memberdayakan kemalasan dia ya. Dan tetap memaafkan aja. Ingat apa yang sudah terjadi pada dirimu di masa lalu itu pembelajaran ya. Jangan ada dendam, marah, benci ya, seolah-olah aduh saya punya ini semua sudah hilang Kak Ica, hartaku ya, nama baikku apa segala macam. Itu akan kembali dengan seiring waktu ya. Kalau bicara nama baik, buktikan biar orang-orang tahu bahwa ternyata si A itu bicaranya salah terhadap Leo ya. Buktikan, bukan kamu menangis, tapi buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Kalau uang Kak Ica gimana? Kerja ikhlas, anggap aja kamu bersedekah untuknya ya, pasti akan balik suatu saat nanti. Kita tinggal bicara waktu aja, nggak bisa cepat-cepat, tapi ini waktu. Ingat, kamu yakin uangmu pasti kembali, pasti balik. Dengan apa? Kamu produktif. Tidak usah pikir-pikir sudah pernah terzolimi lah apalah, ikhlaskan aja, anggap sedekah ya. Dan lebih banyak memaafkan diri sendiri, lebih banyak belajar, lebih banyak introspeksi, dan maafkan orang-orang di masa lalu. Ingat, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, bukan dari orang lain. Apalagi berharap narsistik personality disorder ini datang untuk membantumu. Oh no, dia datang hanya untuk menghancurkanmu. Hati-hati. Di sini saya disclaimer lagi, saya bukan menakut-nakuti, saya cuman bilang ini kita bicara tentang orang penggangguan mental ya, bukan menakut-nakuti. Ini saya edukasi supaya dirimu jangan hancur yang kedua kalinya gara-gara orang ini, karena manipulasi dia, karena omongannya, karena sikapnya yang serasa tulus padahal semua manipulasi penuh dengan kepalsuan. Hati-hati untukmu. Jaga dirimu, jaga jiwamu, jaga ragamu. Karena apa yang kamu dapatkan ini adalah keputusanmu. Jadi berikanlah keputusan yang terbaik hari ini untuk masa depan yang baik, masa depan yang bahagia untuk dirimu di hari esok. Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.